Hai Sobat Ngopi Sore, ngobrol pintar sore-sore. Kali ini kita akan kembali ketemu lagi di webinar spesial tentang mindfulness, sadarku bahagiaku. Unggahan ini adalah unggahan ulang dari webinar yang sudah dilaksanakan sebelumnya di bulan Maret lalu. Selamat mengikuti, semoga manfaatnya bisa terasa lebih banyak lagi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada acara webinar Ngopi Sore yang diselenggarakan oleh komunitas Ngopi Sore. Alhamdulillah ini udah yang ke-9 sejak Juli 2020. Ini punya sosmed loh, di FB Group komunitas Ngopi Sore, juga YouTube, juga Instagram. Teman-teman boleh kepoin dong. Oke, ada materi yang disampaikan, ada juga hadiah yang diberikan, dan saya mau berterima kasih kepada sponsor untuk webinar sore ini, yaitu dari Ninu Cake and Rolls, yang dimulai dengan nama Dapur Oki, spesial menu jajanan, pasar, juga lapis legit dan lapis Surabaya. Dan sekarang lebih banyak ada juga mini cakes, marmer, dan memberikan 2 voucher digital. Sponsor lainnya yaitu Mumtaz Organik, yaitu toko online penyedia bahan makanan yang halalan toiban tanpa pengawet, tanpa zat adiktif lainnya. Dan satu hadiah khusus spesial dari salah satu penulis komunitas Ngopi Sore, yaitu Mbak Dina Zai, ingin memberikan apresiasi pada teman-teman dengan salah satu karyanya, antologi berjudul Parenting Melelahkan yang Penuh Cinta, yaitu kumpulan kisah nyata para ibu dengan buah hati mereka. Ada perjuangan, suka duka, dan juga ada hikmah yang diberikan melalui pena. Oke, konten webinar sore ini adalah mengedukasi sambil ngopi, bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dengan tema-tema yang menarik dan diharapkan memberikan manfaat. Apakah itu? Yaitu tentang mindfulness. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang itu ya. Dan kami memilih judul Sadarku Bahagiaku. Masuk ke materi, saya persilahkan Ibu Ketua Komunitas Ngopi Sore, Ibu Heni, untuk memberikan kata sambutan. Halo teman-teman Ngopi Sore, ngobrol pintar sore-sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi ya kita ada sedikit trouble, suaranya Ibu Oci nggak kedengaran. Tapi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oci atas waktunya. Kita panjatkan alhamdulillah wa syukrillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah bahwa komunitas Ngopi Sore, ngobrol pintar sore-sore ini kembali mengadakan acara webinar. Ini acara yang ke-9 ya, Bu? Ke-9 ya, Bu? Ya. Tiap bulan kita berusaha komit untuk mengadakan acara, baik itu sharing, webinar, ataupun yang bulan kemarin tepat tanggal 3 Februari juga, mengadakan acara event entertainment bagaimana anak-anak kita yang berkreativitas. Nah, kali ini webinarnya membahas tentang mindfulness, sadarku bahagiaku. Teman Ngopi Sore atau ngobrol pintar sore-sore, perjalanan baru ya menapak langkah bayi, memastikan insya Allah ya bahwa komunitas Ngopi Sore ini bisa terus berkembang. Kemudian selalu menyajikan materi-materi yang bisa mewadahi kreativitas daripada komunitas ini dan juga bisa memberi manfaat kepada kita semua. Semoga webinar kali ini yang membahas tentang mindfulness, sadarku bahagiaku ini menjadi salah satu sumber yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terakhir, terima kasih kita panjatkan, kita sampaikan kepada semua berbagai pihak yang selalu mendukung sehingga acara ini telah selalu berlangsung, kepada hadirin yang ada di sini, kemudian kepada para sponsor, dan tentunya kepada narasumber kita kali ini juga. Teman Ngopi Sore, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mari kita saksikan bersama webinar kali ini. Kami dari komunitas Ngopi Sore mempersembahkan mindfulness, sadarku, bahagiaku. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih Bu Herni. Langsung kita ke materi.
Bu Meta saat ini boleh bekerja di penuh di telco company di bagian training dan development. Beliau juga praktisi di bidang HR, public speaking, coaching, counseling perusahaan dan pribadi, serta startup innovation. Beberapa sertifikat diraihnya seperti Training NLP, SAFe, HR Personality System, dan lain-lain. Oke teman-teman, itu saja biodata pembicara. Saya minta pada teman ngopi untuk unmute speaker. Karena materi kali ini tidak hanya memberikan satu arah materi, tapi juga ada interaksinya. Silakan di-unmute semuanya, speakernya. Oke? Kita bisa mulai ya Teh Oci ya? Ya, boleh. Oke. Baik, terima kasih banyak ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau biasanya seminar-seminar lain itu silakan di-mute, kalau ini tadi kata Teh Oci silakan di-unmute ya. Jadi betul, karena mungkin kalau sekarang ini sangat eksklusif ya. Peserta yang join juga memang enaknya nih gitu kalau kita bikin kelas-kelas sesi seperti ini, peserta yang hadir itu memang yang dalam keadaan mindfulness, bener nggak? Ya, jadi memang benar-benar sadar mau ikutan gitu, karena banyak hal kalau kita bikin acara beberapa seminar gitu ya, atau misalnya ini kita kamu sudah ini semua bikin show kamu gitu ya, cari bikin workshop, tematiknya belajar lagi. itu biasanya yang akan terjadi adalah kondisinya kita ikut, tapi mungkin kita tidak terlalu aware dengan apa yang akan dibahas gitu ya. Nah, saya izin share screen ya teman-teman. Mungkin Teh Oci, saya izin ya slide-nya, saya ganti. Baik, sudah mulai terlihat belum teman-teman? Ya, gelap. Udah ya. Nah, boleh buat teman-teman yang lain yang sudah hadir, saya juga pertama ingin menyapa juga buat teman-teman dari komunitas Ngopi Sore. Nah, ternyata ada kepanjangannya ya, Ngobrol Pintar Sore-Sore. Jadi saya ucapkan juga selamat sore waktu Abu Dhabi. Ya enak nih kayak lihat Mbak Dinar gitu, kayaknya di bawah kucuran cahaya matahari gitu ya. Ibaratnya apa? Golden hour. Kalau anak gaul sekarang ngomongnya golden hour. Terus buat saya sapa juga buat teman-teman yang di Indonesia, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dan sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Jadi kurang lebih mungkin kita sekitar 40 sampai 45 menit kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing. Betul ya Teh Oci ya? Iya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ditanyakan atau pengen menanyakan seputar apa sih mindfulness gitu, atau itu bisa diimplementasiin gimana ya gitu. Nah itu bisa banget gitu. Nah ini saya coba lihat juga beberapa yang sudah hadir. Ada beberapa yang saya kenal juga, teman-teman saya. Terima kasih banyak yang sudah join juga. Kemudian mungkin yang teman-teman di Abu Dhabi, mudah-mudahan ini menjadi ladang silaturahim ya. Kedepannya kita bisa terus berdiskusi gitu. Dan saya sangat senang ketika ternyata di sini mayoritas mungkin ibu-ibu, benar ya, ibu-ibu muslimah gitu, yang punya mimpi nggak terbatas gitu. Jadi dengan keterbatasan yang ada justru malah tidak terbatas gitu ya. Mau ngadain ngopi sore gitu kan, biasanya yang kebayang itu kalau ngopi sore itu ini ya, bapak-bapak pekerja gitu kan. Nah justru ini kebalikannya gitu. Saya salut, terima kasih banyak buat teman-teman dari Ngopi Sore. Nah kita akan langsung masuk nih teman-teman, ngomongin mindfulness ya. Sekarang kalau teman-teman lihat di Instagram gitu kan, terus kemudian di sosial media segala macam, kayaknya topik mindfulness itu sudah awam. Nah sebelum saya cek gitu ya, ada yang boleh kasih komen nggak sih sebenarnya ketika teman-teman mendengar kata mindfulness, apa yang pertama muncul? Ya silakan, boleh tolong di kolom chatnya. Silahkan ditulis ketika teman-teman mendengar mindfulness apa. Kemarin saya sempat ada yang komen gini, Mbak kok judulnya mindfulness nggak mindfully katanya. Ada yang nanya gitu ya. Biar otaknya penuh jadi mindfully harusnya, bukan mindfulness. Nah, coba boleh di kolom komentar ya. Damai, peace, relax, berkesadaran katanya. Ada yang bilang tenang. Ada yang bilang peace and relax. Oke. Ya so far teman-teman tuh kalau ngedengar kata mindfulness tuh bayangannya damai dulu ya. Ini bukan berarti teman-teman lagi ada sesuatu ya. Jadi kayaknya yang
alam bawah sadarnya langsung muncul ya. Oh, tenang ya, karena ada juga yang jawab penerimaan, sadar. Oke. Terima kasih banyak untuk komen-komennya. Nah, sekarang saya akan coba cek nih. Ya, kalau di sini kan rata-rata pasti sudah pada alhamdulillah sepertinya tidak ada yang buta huruf ya. Jadi bisa membaca dengan jelas gitu. Nah, ini ada yang komen katanya. Mindfulness melakukan segala sesuatu dengan kesadaran penuh dan senang hati. Oh, mantap nih. Teh Amerini ya. Oke. Nah, berikutnya saya mau coba deh, ada nggak teman-teman yang berani untuk membacakan kalimat di sini? Ada yang mau coba? Boleh raise hand. Silakan boleh angkat tangan. Ada yang mau coba? Bacanya nggak usah dalam hati ya, coba aja dulu baca. Oh Mbak Oci nggak boleh, kalau Mbak Oci kan MC-nya ini. Coba yang lain. Silakan teman-teman. Nanti Mbak Oci pilihan terakhir Mbak Oci ya. Coba yang lain dulu deh teman-teman yang lain. Ada yang mau coba bacain nggak kalimat ini? Kalimat yang muncul di layar teman-teman ya. Oh ada Mbak Dinar. Nah silakan boleh Mbak Dinar. Ada Mbak Nia katanya ya. Mbak Nia atau Mbak Dinar dulu nih? Oke kita coba dulu ya. Mbak Dinar dulu nanti Mbak Nia yang. Ya, Mbak Nia sudah raise hand. Mbak Dinar dulu, nanti habis itu kita coba Mbak Nia. Sama nggak kata-katanya ya? Coba. Silakan Mbak Dinar. Bismillah. Dengan penuh rasa cinta, aku akan berikan yang terbaik bagi orang tuaku. Aku akan membayar berapapun harganya untuk kehidupan terbaik bagi orang tuaku. Aku siap meluangkan waktu dan cintaku untuk membahagiakan kedua orang tuaku menuju kebahagiaan di akhir masa depannya. Oke, mantap. Terima kasih banyak Mbak Dinar ya. Lancar sekali ya membacanya. Ini kayaknya dulu ikut kelas membaca cepat kayaknya ya. Oke, kalau gitu kita coba Mbak Nia deh. Silakan Mbak Nia. Ini Mbak Nia mukanya lagi vacation sama suaminya kayaknya ya. Iya, sorry, maaf ya. Maaf saya nggak bisa nyalain kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Iya. Saya coba baca ya. Dengan penuh rasa cinta, aku akan berikan yang terbaik bagi orang tuaku. Aku akan membayar berapapun harganya untuk kehidupan terbaik bagi orang tuaku. Aku siap meluangkan waktu dan cintaku untuk membahagiakan kedua orang tuaku menuju kebahagiaan di akhir masa depannya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Kita kasih apresiasi dulu dong ya untuk Mbak Nia. Thank you Mbak Nia dan Mbak Dinar. Hampir nyaris nggak ada yang berbeda ya antara Mbak Dinar sama Mbak Nia. Ini padahal kayaknya Mbak Dinar di Abu Dhabi, Mbak Nia di Indonesia kayaknya Mbak. Tapi koneksinya udah dapet nih. Ketika membaca tulisan ini semua sama. Apa ada yang punya pendapat lain ketika membaca tulisan ini? Ada yang mau angkat tangan? Oke. Kalau gitu pertanyaan saya nih. Apakah benar susunan yang huruf yang ada di depan ini betul dengan sesuai yang disampaikan Mbak Nia sama Mbak Dinar tadi? Susunannya ngecek ya? Susunannya enggak ya? Oke, susunannya padahal tidak seperti itu ya. Kalau ini kan bacanya kayak denag penuh rasa citna gitu ya. Aku anken gitu kan. Harusnya begitu ya. Tapi ternyata Mbak Nia sama Mbak Dinar dua-duanya membaca dengan kalimat yang kita mudah pahami nih maksud dari kata-kata ini. Nah, ada yang tahu nggak sebenarnya yang sedang Mbak Nia dan Mbak Dinar lakukan itu lagi sadar apa enggak ya bacanya? Sadar. Lagi sadar. Oke, lagi sadar. Lagi sadar tapi ternyata kalau lagi sadar oh iya ya, harus ini banyak dendak penuh rasa dimunculkan. Oke, saya tidak akan melihat bahwa Mbak Nia tiba-tiba jadi pingsan katanya, kata Mbak Sari ya. Oke, ya betul ya. Jadi kalau misalnya, waduh, bener ya. Padahal sebenarnya tulisannya nggak begitu. Tapi saya sadar kok bacanya gitu ya, tidak dalam pengaruh obat-obatan gitu kan. Nah, cuman kenapa kok tiba-tiba kita membaca tulisan yang susunan tidak begitu, tapi dengan kata kalimat yang berbeda. Nah, jadi teman-teman di sini. Apa sih yang sebenarnya mempengaruhi kita, mempengaruhi perilaku kita. Jadi kan yang tadi Mbak Dinar dan Mbak Nia sebutkan itu perilakunya ya, dari ucapannya kan. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, ternyata, ini mungkin sekilas aja saya membaca riset gitu ya, apa yang kita alamin sekarang nih, masa dewasa, masa remaja justru bahkan gitu ya, ini adalah bentukan dari parent education masa lalu orang tua kita.
Jadi ternyata 63% apa-apa yang terjadi dengan diri kita masa sekarang, atau justru yang paling cukup kritikal itu adalah di masa remaja, itu adalah peran parent education itu sangat penting. Baik dari riset WHO maupun dari UNICEF juga gitu ya. Apalagi sekarang pandemi. Nah, terus apa hubungannya sih kita ngomongin sadar-sadar, ngomongin parenting gitu ya, atau misalnya kita sebagai seorang yang dewasa ada di lingkungan, misalnya punya lingkungan yang memang anak kecil atau balita yang kita berarti punya impact terkait perkembangan mereka di masa depan. Apa sih ternyata yang mempengaruhi gitu ya? Nah, tadi saya akan bahas kenapa kok Mbak Nia sama Mbak Dinar bisa membaca dengan cepat kalimat tersebut gitu. Namun sebelumnya saya mau cek dulu nih, ketika teman-teman melihat gambar ini, apa yang terbersit teman-teman? Gambar apa ini yang kelihatan? Iceberg. Oke, iceberg kata Mbak Ata, yes, good. Ada lagi yang lain menangkapnya? Gunung es. Gunung es, benar. Di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya? Cuma terjemahannya doang. Oke, bahasa Arabnya ada orangnya juga tuh, Mbak. Ada orangnya sebelah mana ya Mbak? Oh, ada yang melihat orang katanya. Untuk yang mana? sebelah kiri. Gambar orang kayak ngadep ke samping gitu loh. Oh, ini orang kayaknya. Bukan, ini bukan orang, yang biru muda. Biru muda ini di sini? Bukan, yang sebelah tengah. Sebelah tengah sini, Mbak. Ya. Tengah, Mbak. Sini. Ya, okay. itu. Ada yang melihat, ada yang melihat kayak orang dari samping. Ya, yang melihat sesuatu yang lain, Mbak, kok kayaknya saya ngelihat ada tumpukan daging-daging gitu, bakso gitu. Pengen sih. Pengen nih, kayak ada tumpukan es podeng gitu kan. Ada dinosaurus kali ya. Ada dinosaurus katanya. Iya, dinosaurus tuh kayak ada yang melihat orang, ada yang melihat es, terus ada yang dinosaurus. Ada lagi nggak yang lebih radikal gitu ya jawabannya? Ada yang jawab buaya. Buaya, wah Mbak Balkis melihat buaya. Sebelah mana Mbak buayanya Mbak? Ini katanya ada buaya. Ini Mbak buaya. Oh, kayaknya ini ya. Atau ada yang melihat lumba-lumba atau ada hal yang lain? Lumba-lumba ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk responnya. Jadi ya ada tadi yang sudah betul ya menjawab iceberg gitu. Apa sih maksudnya gitu? Jadi kalau kita ngomongin iceberg, jadi ternyata yang tadi Mbak Nia sama Mbak Dinar ucapkan itu conscious gitu ya. Conscious itu sadar, betul. Tapi ternyata yang membuat Mbak Nia sama Mbak Dinar bergerak itu adalah unconscious-nya. Kenapa unconscious-nya? Karena dari kecil sudah belajar cara membaca, bener nggak? Cara membaca, kalau ini itu adalah hurufnya dengan, gitu ya. Kalau susunan itu, akhirnya kita bilang itu typo deh tulisannya gitu. Ya, ada yang bilang dengan, atau misalnya tadi aku, orang tua, gitu ya. Aku akan membahagiakan orang tuaku. Nah, inilah yang disebut dengan teorinya Iceberg. Jadi teori Iceberg itu dikeluarkan kalau teman-teman ada yang sudah pernah baca juga, terus mungkin ada yang dari psikologi juga ya. Ini bapaknya psikologi analisis itu dia mengemukakan bahwa Sigmund Freud itu mengucapkan bahwa perilaku yang dimunculkan oleh seseorang itu dipengaruhi sama 3 aspek. Gitu. Jadi yang pertama adalah aspek sadar, yang tadi tuh yang 10%. Kemudian ada yang prasadar. Prasadar itu tengah-tengah antara yang bawah unconscious-nya dengan sadarnya. Dan yang terakhir adalah aspek bawah sadar. Gitu. Nah, ketiga hal inilah yang menentukan perilaku atau karakternya seseorang. Makanya kalau ada teman-teman yang sudah pernah baca juga gitu ya, ada yang pernah dengar istilah id, ego, dan super ego. Nah, mungkin nanti kalau ada yang pengen tanya, boleh kita akan jelaskan juga gitu ya. Apa sih id, ego, sama super ego? Sorry, mau tanya. Boleh. Berarti si aspek sadar tuh cuma 10% gitu sama kita, dan lainnya itu sebetulnya sebanyak itu ada aspek bawah sadar. Yes, betul. Jadi kalau secara teorinya Iceberg itu, teorinya Sigmund Freud itu, yang kita lakukan secara sadar itu sebenarnya 10%. Tapi kita untuk melakukan sadar itu banyak faktornya, banyak 90%-nya. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat nih di teorinya Freud tadi gitu ya, yang kita pikirkan, yang kita persepsikan itu tuh cuma 10%. Tapi yang bikin itu kok jadi real, yang bikin itu kok jadi, kayaknya gue gitu, kesel banget gitu. Karena di bawahnya ini loh, 90%-nya yang nggak ketahuan, yang nggak kelihatan.
Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba dia senyum aja, senyumnya itu kan sadar 10%, tapi yang bikin dia senyumnya itu unconscious mind-nya atau kebalikannya. Ya, jadi kalau di unconscious mind itu ada fears, ada selfish motive, kemudian ada insting, ada memory storage knowledge. Ini juga dipakai dalam perilaku kesehatan ini. Yes, betul. Ya, betul. Jadi kalau betul, memang jadi kalau Perubahan beberapa perilaku. ya, betul, ini perubahan perilaku. Ya, nah inilah. Jadi kalau kita melihat sama atau biasanya kalau ada teori lain gitu ya yang menyebutkan hal yang kita bisa ubah itu 90% justru kebalikannya. Gitu ya, 10% itu yang nggak bisa kita ubah gitu. Tapi 99% itu yang kita bisa lakukan gitu kan. Nah, kalau pakai teori ini, yang muncul itu kan marahnya. Ya, misalnya yang muncul tuh keselnya, sedihnya, itu anger-nya, itu 10%. Tapi ini yang nggak kelihatan loh. Ini yang nggak kelihatan di orang, ternyata dia itu marah itu ada ini di dalamnya. Ada rasa takut, ada rasa stres, atau secara biologis dia juga lagi mengalami kondisi fisik fatigue gitu ya, kecapean, kelelahan gitu. Belum lagi ditambah dia punya pengalaman experience masa lalu yang tidak menyenangkan, atau dia pernah mendengarkan apa yang orang lain katakan gitu ya, apa yang orang lain lakukan ke dia. Nah, itu tuh mempengaruhi. Ya, jadi ini bisa dipelajari juga sebenarnya ketika kita mendidik anak ya, atau misalnya dalam kondisi di rumah tangga tuh di keluarga gitu. Kalau kita ngomongin tentang parenting, ini berpengaruh banget. Nah, biasanya di usia golden age itu 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 6 tahun, mereka tuh belum ada ini nih. Belum ada kalau misalnya kadang kita melihat ada anak kecil main pisau. Reaksinya kita sebagai orang tua apa? Jangan. Tajam. Bener nggak? Langsung refleks gitu. Iya. Padahal buat si anak, dia tuh belum punya ini loh. Dia belum punya barrier. Dia belum punya pengalaman, experience pernah kesayat, atau pernah itu tajam. Dia belum punya pengalaman itu. Dia belum tahu knowledge-nya. Kita yang sudah tahu, kita yang mendoktrin dia kan. Atau misalnya kayak dia main di solokan, main tanah. Jangan, kotor. Yang tahu kotor itu kan kita. Karena kita punya experience itu. Nah, sedangkan di anak itu, di usia golden age ini belum ada. Makanya segala sesuatu yang dia persepsikan, yang dia lihat, dia dengar, dia terima, gitu ya, dia rasakan, itu akan langsung masuk ke bawah sadarnya. Jadi hati-hati banget ya, ibu, mungkin di sini mostly banyak perempuan ya, gitu. Yang kadang kita suka ngerasa, tenang aja dia mah belum ngerti. Tenang aja, itu masih bayi kok. Nah, justru bayi itu, ininya masih netral banget. Ini masih kosong. Jadi semua yang dia lihat di atas akan langsung masuk ke bawah. Impact-nya nggak akan kelihatan sekarang. Tapi tiba-tiba 10 tahun ke depan kok dia jadi takutan ya? Kok dia jadi bandel ya misalnya? Atau kok dia jadi pemberani, justru malah kebalikannya gitu ya. Kok dia jadi punya inisiatif ya? Atau segala macam. Karena dia melihat ini. Ini masuk ke bawah sadarnya. Sama seperti yang tadi dilakukan Mbak Nia sama Mbak Dinar. Begitu lancar membacanya karena itu waktu kecil kita udah belajar baca itu kan, sehingga pas sekarang dicek untuk baca dengan format yang berbeda itu lancar banget loh bacanya ya. Itu kalau kita ngomongin tentang teorinya iceberg gitu. Jadi si proses prasadar ini, garis prasadar yang perahu ini nih lagi berjalan, ini sangat bisa berubah gitu ya. Jadi bisa jadi lebih tipis nih, tergantung dari seberapa kuat kita. Kadang ada orang yang ininya tuh tebel banget, dia nggak bisa nembus. Contoh misalnya, saya pernah ketemu sama ada orang, dia lagi sedih, tapi dia nggak bisa nangis. Saking ininya tuh kuat banget, dia blocking banget, karena mungkin dari kecil dia sudah tahu bahwa lu nggak boleh nangis. Apalagi cowok biasanya ya, anak kecil cowok nggak boleh nangis, cowok nggak boleh sedih. Nah, itu akan berasa banget tuh. Atau kebalikannya. Nah, akhirnya apa? Dia numpuk kan di unconscious mind-nya. Di 90%-nya dia akan menumpuk. Nah, sehingga yang muncul ke penampakan luarnya apa? Jutek lah, diem lah, nggak ekspresif lah. Karena dia nggak tahu, bingung. Dia nggak bisa mengungkapkan. Karena ketika dia sedih, dulu dia dilarang sama orang tuanya. Dia nggak boleh mengekspresikan dia nangis itu, dia sedih itu dia nggak boleh. Udah jangan nangis. Loh gimana orang dia lagi sedih kok dijanganin gitu kan? Nah, inilah hal yang ternyata kalau kita ngomongin tentang sadar apa nggak sadar, ini relate-nya. Sekarang yuk kita coba gitu dalam sesi yang sangat singkat ini mungkin ya, hanya
ya mudah-mudahan sampai jam 9 gitu ya. Kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih kita bisa sadar, ya kita sama-sama mengangkat hal-hal yang kadang kita nggak sadar. Nggak sadar karena ada beberapa hal. Kita nggak mau itu naik ke atas, ya kan? Itu nggak mau kita naik ke atas saking pedihnya mungkin, atau saking, gue nggak mau deh gitu. Tapi akhirnya apa? Kita nggak bisa bereaksi dengan optimal gitu ya. Itu seperti itu. Nah inilah bagaimana pembentukan dari iceberg tadi. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh ya. Nah sekarang boleh Mbak. Kenapa? Boleh. Langsung boleh. Boleh. Kalau orang ya, maksudnya mungkin maksudnya bisa marah gitu ya, ternyata ada unconscious-nya, ya kan, fear, stress. Nah, kalau misalnya orang yang susah marah itu sebenarnya apa penyebabnya? Jadi, maksudnya memang dia susah marah gitu loh. Oke, itu susah marah masuk, iya, karena ada juga saya dengar, kalau kok susah marah sih, jadi kayak aneh gitu loh, maksudnya misalnya seperti itu aneh atau memang it's okay gitu loh, kamu susah marah berarti kamu bisa kontrol emosi gitu loh. Ya, siap. Terima kasih banyak. Ya. Punten tadi yang nanya siapa ya? Ini di aku nggak kelihatan. Dina. Mbak Dina? Iya. Oke, Mbak Dina. Terima kasih banyak Mbak Dina. Pertanyaannya ya, bagus banget. Ini kebalikannya justru dia nggak bisa marah. Ya. Kalau tanya balik, ketika dia nggak bisa marah, dianya lagi pengen marah apa enggak? Nggak pengen. Kenapa? Emang nggak pengen marah gitu loh. Maksudnya istilahnya gini, pada saat orang bilang mestinya kamu marah gitu loh. Tapi dia ya nggak pengen marah, it's fine gitu loh. Yes. Jadi ya, itu sebenarnya oke atau nggak oke gitu loh. Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, kalau saya nanya ke orang yang misalnya anggaplah Mbak Dina gitu ya, saya tanya balik, Mbak Dinanya pengen marah nggak? Emang nggak pengen marah Mbak, emang nggak tahu, udah biasa aja ya, maksudnya udah oke, berarti itu dalam tanda kutip, kalau kita menggunakan teorinya iceberg tadi, ego dan super ego, dia sudah bagus di egonya. Ya, jadi dia sudah bisa mengontrol ego itu. Ego itu tuh artinya apa? Gimana saya harus bereaksi, bener nggak? Nah itu ada di sini, ada di yang kapal tadi Mbak Dina. Jadi Mbak Dina itu sudah bisa mengontrol apa yang harus muncul ke atas, sama apa yang Mbak Dina rasakan di bawah sudah bisa dikelola. Gitu. Tapi kalau ada yang gue nggak bisa marah, tapi tiba-tiba emang pengen marah gitu kan, sebenarnya pengen marah, cuma gue nggak bisa marah. Nah itu yang harus diperbaiki. Oke. Nah, cuman kita harus cek juga, ketika dia tidak bisa marah, apa impact-nya nih? Misalnya dia nggak bisa marah, tapi kok dia jadi sakit-sakitan ya fisiknya. Jadi kadang badan ada yang misalnya ya secara fisik tuh dia makan banyak tapi nggak besar-besar gitu ya. Atau ada yang apa ya, kadang misalnya ekspresi wajahnya tuh kayak nggak semangat, ke fisiknya jadi muncul. Ada yang begitu. Tapi kalau misalnya orang tersebut dia sudah, misalnya contoh dia dikata-katain, dia dibully, kok lu nggak marah sih? Nggak marahnya tuh emang sudah dalam tahap apa ya, legowo kasarnya gitu ya, atau maksudnya sudah dalam tahap ya udah nggak apa-apa. Nah berarti dia sudah bisa menerapkan, sudah bisa jadi mungkin sudah mindfulness ya, sudah bisa melakukan itu dengan tahap ya udah gitu. Maksudnya hal tersebut itu dia bisa realistis menilainya. Kenapa gue harus marah sama dia ya? Padahal kan bukan dia yang nyebabin saya A misalnya. Ya contoh misalnya. Ya gitu ya. Jadi seperti itu Mbak. Kadang ada orang yang dia pengen marah ke si A. Padahal penyebabnya bukan A. Bisa jadi dia punya masa lalu yang dia ngalamin itu nggak enak gitu. Dia mengalami hal tersebut dan dia belum ibaratnya belum selesai dengan dirinya. Ya, belum rilis. Ya, sehingga dia meluapkan ke A. Oke. Gitu. Ya, jadi secara 10%-nya dia muncul ke lingkungan gitu. Padahal sebenarnya pencetusnya bukan A-nya, bukan lingkungannya, tapi dia di dalamnya ini di 90%-nya dia ada hal yang masih belum selesai. Gitu. Nah, kalau tadi misalnya aku nggak marah sih Mbak, tapi emang nggak pengen marah, ya berarti sudah selesai. Jadi gini, kalau biasanya saya suka ada terapi juga gitu ya, yang namanya masa lalu ini di 90% ini nggak akan pernah bisa hilang, kecuali kita jatuh kecelakaan amnesia gitu, ya. Tapi itu nggak akan pernah bisa hilang. Yang ada hanyalah bagaimana kondisi-kondisi tersebut tidak lagi berkesan buat kita. Ya, kalau masih berkesan, nah itu yang harus diselesaikan. Contohnya berkesan tuh gimana sih? Kok ke gini doang baper misalnya, atau ke gini doang kayaknya gitu. Nah itu berarti masih berkesan. Atau kok gini doang tiba-tiba buka hati. Ya.
Gitu kurang lebih. Baik, kita lanjut ya.